다쳐, 어? Halo teman-teman pecinta alur film, balik lagi bareng gue Ferry di Narasi Cerita, tempat dimana kita ngebahas film-film seru yang penuh aksi, ketegangan, dan plot twist yang bikin kalian betah nonton sampai akhir. Di video kali ini, gue bakal bawain alur cerita dari film action Korea yang lagi banyak digemari, yaitu The Roundup 2022. Film ini bukan cuma nunjukin aksi brutal khas detektif Ma Dong-seok yang tangannya kayak palu godam, tapi juga dibumbui humor yang bikin tegangnya jadi berasa pas. Ditambah lagi, ceritanya penuh perburuan, kriminal sadis, dan misi pengejaran lintas negara yang bikin film ini makin gila. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, seperti biasa, gue ingetin dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian itu yang bikin channel ini terus semangat ngehadirin alur-alur cerita terbaru tiap harinya. Kalau semua sudah siap, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai di negara Vietnam, di mana saat itu ada seorang pemuda yang bernama Choi Yong-gi. Kita panggil saja Choi. Choi saat itu sedang mencari lahan kosong untuk dibangun sebuah resort atau wahana tempat wisata bersama seorang pria yang bernama Jung Hon. Kita panggil saja Hon. Hon langsung merekomendasikan sebuah tempat yang luas dan masih kosong dengan view yang bisa dibilang bagus untuk membangun resortnya Choi di sana. Dan saat itu ternyata Hon memperkenalkan seorang teman pebisnis rental mobil yang sangat sukses katanya. Orang itu bernama Kai Hai Sang yang saat itu juga ingin berbisnis dengan Choi. Choi lantas masuk ke dalam mobil Kang dan berbicara empat mata perihal bisnis dengannya. Namun, begitu masuk ke dalam mobil, Choi pun langsung dihajar habis-habisan oleh anak buah Kang. Ternyata Choi telah dijebak oleh mereka. Rupanya Hon dan Kang telah bekerja sama untuk merampok Choi dan menculiknya. Karena Choi kabarnya adalah pebisnis yang sangat sukses dan juga mempunyai followers yang sangat banyak. Beralih ke Korea, di mana saat ini sedang terjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang pria dengan menjarah dan menyandra seorang karyawan minimarket. Semua orang pun tak bisa mendekati pria tersebut karena ia yang memegang sebilah pisau di tangannya. Dan tiba-tiba datanglah polisi legend kita, yaitu Ma Suk-do, yang akan menangani si begundal ini. Maksudo pun diam-diam mencoba menyergap si begundal ini dari belakang. Namun, sudah ketahuan Ma Suk-do, mau tidak mau harus melumpuhkan begundal itu dengan menggunakan tangan kosong. 아니, 새끼. 야, 이 개새끼야. 칼로 사람을 찌르면 이게. 야, 빨리. 차에 타고. Beralih ke kantor kepolisian, setelah Masukdo berhasil menangkap begundal tadi, kapten divisi mereka yang bernama Jul Ilman datang untuk memberitahu tugas baru untuknya, yaitu Masukdo harus pergi ke Vietnam atas perintah Pak Kapol. Ternyata Masukdo diperintahkan untuk menjemput seorang penjahat di Vietnam yang katanya dengan sukarela telah menyerahkan diri di kepolisian Vietnam dan harus dibawa kembali ke Korea. 내가 할 거야. 얘랑 됐어? 아, 영어 잘. Akhirnya Maksukdo dan Kapten Jun pun telah tiba di Vietnam yang dijemput oleh petugas kantor konsultat Korea yang bernama Pak Chang-so. Begitu sampai di kantor konsultat, Chang-so langsung membawa Sukdo kepada begundal yang menyerahkan diri tersebut. Dan ternyata penjahat yang menyerahkan diri secara sukarela itu adalah Jung Hon. Jung Hon mengatakan dia menyerahkan diri karena telah menyesal menjadi begundal di Vietnam. Maka dari itu dia menyerahkan diri dengan sukarela. Namun karena Sukdo tidak percaya dengan ucapan Hon, lantas Sukdo pun membuat ruang kejujuran dadakan di sana agar Hon mau mengatakan yang sebenarnya kepada mereka.
Setelah Hun disiksa oleh Sukdo dengan berbagai cara, akhirnya Hun pun mau mengatakan yang sebenarnya kenapa dia ingin ditangkap dan dipulangkan ke Korea. Hun mengatakan dia ingin pergi dari Vietnam karena temannya yang bernama Jae-dae ingin membunuhnya dengan suatu alasan yang tidak jelas. Karena Jae-dae ini juga seorang penjahat yang sangat dicari-cari oleh kepolisian. Sukdo pun ingin menangkap Jae-dae dan membawanya kembali ke Korea supaya bisa dapat bonus karena telah membawa 2 orang penjahat dari Vietnam. 지금 수사, 체포 다 불법이야. Setelah Hun mengatakan alasannya, Sukdo dan Kapten Jun lantas mencari alamat Jae-dae yang diberikan kepada mereka. Namun, alangkah terkejutnya, Sukdo ternyata setelah sampai di sana, Jae-dae ditemukan sudah tewas bersimpah darah dengan banyak luka bacokan di sekujur tubuhnya. 이거 살인 사건이다. Karena merasa kesal telah dibohongi oleh Hun, lantas Sukdo pun membiarkan Hun untuk pergi dan tidak usah kembali ke Korea. Namun, Hun yang sangat ketakutan karena temannya Jae-dae telah tewas. Akhirnya, dia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata, setelah Hun dan kelompok Kang Hae-sang menculik Choi tempo hari, terjadi sedikit bentrokan antara mereka. Karena rupa-rupanya uang yang dimiliki oleh Choi tidak sebanyak yang dikatakan oleh Hun. Di sela-sela perdebatan mereka, Choi lantas mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Hun dan teman-temannya pun langsung mengejar Choi dan menangkapnya. Setelah tertangkap, Choi lantas mencoba bernegosiasi dengan kelompok Hun untuk melepaskan dirinya dengan iming-iming uang yang cukup banyak untuk mereka. Namun, ya, dengan membabi buta, Kang langsung menebas Choi hingga tewas dengan sangat brutalnya. Anggota Hun yang tidak terima dengan perbuatan Kang pun protes kepadanya. Karena mereka yang belum dibayar, tapi Kang malah sudah mengeksekusi Choi. Dan tiba-tiba, ya, dengan kejamnya anak buah Kang pun juga mengeksekusi anggota Hun. Setelah pembantaian tersebut, lantas Kang memerintahkan Hun dan Jae-dae untuk menguburkan jasad Choi dan rekannya di sebuah lahan kosong. Namun sebelum menguburnya, Kang bahkan dengan sangat brutal dan tidak manusiawi sedikit pun, ia malah memutilasi tangan Choi dengan tujuan untuk memeras orang tua Choi yang saat ini berada di Korea. Setelah mendengar semua kebenaran tersebut, sebagai polisi yang sangat tidak bisa mentoleransi tindak kejahatan sekecil apapun, lantas Sukdo memutuskan untuk mencari jasad korban yang dikubur oleh Kang dan segera menangani Kang sebelum mereka kembali ke Korea. Walaupun Changso dan Kapten Jun melarangnya untuk ikut campur urusan yang bahkan bukan hak mereka, namun karena adrenalin Sukdo yang sangat sudah terpacu, ia pun memutuskan untuk menuntaskan kejahatan yang dilakukan oleh Kang dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, Sukdo dan Kapten Jun lantas mencari keberadaan Kang di tempat yang disinyalir. Di sanalah letak Hun menguburkan jasad Choi dan rekan-rekannya. Mereka pun terus menggali ke sana kemari untuk mencari jasad Choi, sesuai informasi dari Hun. Dan ternyata benar saja, Sukdo pun akhirnya menemukan jasad Choi dan beberapa korban lainnya. Namun, setelah mereka menemukan jasad-jasad tersebut, ternyata para kepolisian Vietnam tidak suka jika Sukdo dan Kapten Jun mengusik urusan kriminal yang ada di negaranya. Kapten Jun lantas adu cekcok dengan kepolisian Vietnam, namun karena kalah jumlah dan ditodong banyak senjata, Sukdo pun akhirnya mengalah dan pergi dari sana. Di tempat lain, kita akan melihat segerombolan begundal yang entah siapa sebenarnya mereka. Yang jelas, mereka saat itu datang ke rumah Kang untuk meringkus dan mendedel duelnya. Namun, sayang, ternyata Kang Hae-sang tidak berada di sana dan mereka hanya menemukan tumpukan uang yang tampaknya siap untuk dibawa lari. Sementara, kita kembali dengan Sukdo yang saat ini sedang menyambangi sebuah tempat judi ilegal, di mana sesuai informasi di sini,
Sugdo akan menemukan seorang yang bernama Raku. Ternyata Raku ini juga mengincar Kang Haesang. Itulah alasan Sugdo ingin menemuinya. Namun, gebleknya, saat Sugdo bertanya baik-baik tentang Raku, para begundal di sana malah cari gara-gara dan ngajak gelut Mas Sugdo. Maka dengan senang hati, Sugdo pun solo versus squad dengan para begundal di sana. Setelah menemukan Raku, Sugdo lantas mencari tahu kenapa mereka juga mencari Kang Haesang. Ternyata diketahui bahwa mereka hanya dibayar oleh orang Korea untuk mencari Kang Haesang. Dan para begundal yang tadi mampir ke rumah Kang adalah tentara bayaran yang akan mengeksekusi Kang. Dalam perjalanan menuju ke kediaman Kang, Sugdo lantas menanyakan informasi seputar Choi melalui rekannya di Korea. Ternyata diketahui bahwa ayah Choi adalah seorang pembisnis atau rentenir kaya yang kerjaannya meminjamkan uang kepada perusahaan-perusahaan besar. Namun, bahkan sampai saat ini, ayah Choi tidak melaporkan soal kehilangan anaknya di Vietnam. Dengan informasi tersebut, Sugdo pun menyimpulkan bahwa tentara bayaran yang dimaksud oleh Raku adalah orang suruhan dari ayahnya Choi untuk memburu Kang Haesang. Kembali ke kediaman Kang, di mana saat itu dia menyadari bahwa di dalam rumahnya seperti ada orang yang sedang menunggunya. Kang pun lantas diam-diam memasuki rumah dan berpura-pura ke kamar mandi. Dan begitu salah satu tentara bayaran itu memeriksanya, ya, ternyata Kang sudah siap dengan parang di tangannya. Dan pergelutan tak bisa dielakkan lagi. Seluruh tentara bayaran yang ditugaskan untuk mengeksekusi Kang pun berusaha mendedel duel Kang saat itu juga. Namun sayang, walaupun mereka menang jumlah, ternyata Kang bisa mengalahkan semua tentara bayaran yang ada di sana dengan sangat brutal. Setelah Kang berhasil mendedel duel semua tentara bayaran itu, Kang lantas mencari tahu siapa sebenarnya mereka dan siapa yang telah menyuruh mereka. Dan ternyata benar, firasat Sugdo bahwa tentara bayaran ini adalah suruhan dari ayahnya Choi yang ada di Korea untuk membalas dendam atas kematian anaknya Choi di tangan Kang Haesang. Tidak berselang lama, Sugdo dan Kapten Jun pun tiba di kediaman rumah Kang. Namun, alangkah terkejutnya, mereka saat masuk ke dalam rumah, yang ternyata Kang sudah tidak berada di sana dengan banyak sekali jasad para tentara bayaran yang sudah tergeletak. Sugdo lantas mencoba mencari bukti-bukti yang tersisa terkait Choi, dan tiba-tiba, ya, ternyata Kang Haesang masih berada di sana dan berhasil melukai Kapten Jun. Sugdo yang melihat Kang Haesang mencoba kabur, langsung menghadang Kang dan anak buahnya dengan tangan kosong. Karena kekuatan tangannya yang satu ini memang tidak bisa diragukan lagi. Sugdo pun berhasil membuat Kang Haesang kecepirit dan kabur meninggalkan anak buahnya seorang diri. 반장. Beralih di rumah sakit, di mana saat ini Kapten Jun harus dirawat akibat bacokan dari Kang. Namun ternyata tindakan mereka tersebut sangat membuat marah Kapol Vietnam dan dengan tegas harus mendeportasi mereka berdua kembali ke Korea dengan paksa. Dan yang mengejutkannya, ternyata Sugdo dengan sukarela jika harus dideportasi dari Vietnam. Rupanya Sugdo sempat bertanya kepada anak buah Kang soal tujuan Kang Haesang. Ternyata Kang saat ini sedang menuju ke Korea untuk mencari ayahnya Choi. Dan dengan begitu, Sugdo pun akhirnya bisa menangkap Kang dengan leluasa di Korea, di area hukumnya sendiri. Setelah sampai di Korea, Sugdo dan rekannya yang bernama Dong Yun pun pergi ke suatu tempat untuk mencari informasi mengenai Kang. Kira-kira akan berada di mana si Kang ini. Ternyata orang yang Sugdo tuju saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jang Isu, seorang mantan bos gangster yang saat ini sudah tobat. Dan karena Jang Isu memang memiliki koneksi yang sangat luas
dan dia juga selama ini takut dengan Mak Sugdo. Akhirnya mau tidak mau dia pun mencarikan informasi untuknya. Setelah mengetahui bahwa Kang ke Korea melalui jalur laut, Sugdo lantas memeriksa semua CCTV yang ada di dekat dermaga. Dan ternyata benar, Sugdo pun menemukan Kang Haesang yang sudah sampai di Korea. Namun, ternyata bukan hanya Sugdo yang mencari Kang. Rupa-rupanya, ayah Choi juga mengetahui kalau Kang Haesang sudah berada di Korea. Keesokan harinya, Sugdo juga tidak lupa untuk berbela-sungkawa dengan datang ke rumah Chong Yong-gi. Di sana, Sugdo pun disambut dengan hangat oleh Ibu Choi yang terlihat amat terpukul dengan kematian putra semata wayangnya. Namun, tidak lama kemudian, Sugdo mendapatkan kabar dari Dong-hyun bahwa mereka menemukan mobil Kang di suatu tempat. Sugdo lantas bergegas menuju lokasi tersebut, namun sayang ternyata Kang sudah tidak ada di sana. Sementara itu, kita beralih dengan ayahnya Choi, yaitu Choi Chun-baek, yang saat itu bersama anak buahnya yang selalu waspada akan kedatangan Kang Haesang. Namun tanpa diduga, ternyata Kang Haesang sudah menyusup dan berada bersamanya. Setelah mengetahui bahwa yang ada bersamanya adalah Kang Haesang, Chun-baek dan anak buahnya pun langsung mencoba mengeksekusi Kang saat itu juga. Pergelutan yang sangat sengit pun terjadi di dalam lift. Namun, karena Kang Haesang adalah penjahat yang sangat brutal dan tidak takut mati, ia pun akhirnya bisa mengalahkan anak buahnya dan membawa Choi Chun-baek pergi dari sana. Sementara di tempat parkiran bawah tanah, ternyata juga sedang terjadi pergelutan yang sangat brutal dengan kecap yang bermunceratan di mana-mana. Rupa-rupanya, Kang Haesang sudah membawa 2 orang kerabatnya yang juga tidak kalah bengis dan brutal darinya untuk mau membantunya di Korea dengan iming-iming bayaran yang sangat tinggi. Rekan Sugdo yang melihat keberadaan mereka di sana pun mencoba menghentikan mereka. Namun sayang Kang Haesang dan the gang berhasil kabur dari sana. Beralih di kantor polisi, yang ternyata Kang the gang mengancam istri Chun-baek dan meminta uang tebusan $2 miliar tunai. Sugdo dan istri Chun-baek pun langsung membuat rencana untuk menjebak Kang agar tidak membawa kabur uang tersebut. Ternyata Sugdo ingin istri Chun-baek ikut andil dalam penangkapan Kang. Negosiasi Kang dengan istri Chun-baek pun berlangsung. Akting Nyonya Choi yang sangat sempurna pun akhirnya bisa mengelabui Kang, dan akhirnya mereka pun sepakat akan bertemu di sebuah dermaga untuk menukar uang tersebut dengan suaminya. Karena Sugdo membutuhkan supir untuk mengantar Nyonya Choi, sebagai mata-mata Sugdo pun meminta Jang Isu agar mau ikut dalam operasinya sebagai supir, agar Kang and the gang tidak mencurigai Jang Isu, karena dia bukan seorang polisi. Keesokan harinya operasi pun dimulai. Sugdo dan rekan-rekannya pun mulai bersiap membuntuti mereka dari belakang. Namun ternyata di belakang mereka sudah ada 2 rekan Kang yang juga ikut membuntuti mobil Nyonya Chun-baek. Rekan Sugdo pun bergantian membuntuti mereka karena tampaknya Kang ingin memastikan apakah ada polisi yang sedang mengawasi mereka. 이 새끼 유턴한다. 이 새끼도 잔대가리 쓰네. Kang lantas meminta Nyonya Choi untuk terus berputar-putar di daerah tersebut untuk memastikannya. Sementara itu, kita beralih dengan Dong-hyun yang saat itu sedang melacak keberadaan Kang seorang diri di tempat yang antah berantah. Namun, ternyata keberadaan Dong-hyun sepertinya diketahui oleh Kang. Dong-hyun pun terus mencari keberadaan Kang untuk menjemput Choi Chun-baek dan membawanya pergi dari sana. Semua lorong dan semua tempat pun tidak ada yang Dong-hyun lewatkan. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan Choi Chun-baek. Namun saat Dong-hyun hendak membawa Chun-baek dari sana, dan tiba-tiba saja ternyata Kang masih berada di tempat itu dan berhasil menikam
Kang yang berhasil kabur pun meminta dua rekannya untuk segera membatalkan misi dan kembali ke hotel karena banyak sekali polisi yang sedang mengawasi mereka. Namun, ternyata dua rekannya tersebut tidak percaya pada Kang dan mengira Kang hanya ingin mengambil uangnya untuk dirinya sendiri. Mereka pun mengabaikan ucapan Kang dan bertindak sendiri agar bisa mendapatkan uang itu. 됐고 이 두 놈 먼저 잡는 거야. Sukdo pun lantas meminta Jang Isu untuk berputar-putar agar mereka bisa menangkap dua rekan Kang Haesang. Namun ternyata Jang Isu malah mengabaikan perintah Sukdo dan malah masuk ke dalam parkiran bawah tanah. Rupa-rupanya Jang Isu hendak berkhianat dan memikirkan bagaimana caranya agar bisa membawa kabur uang itu untuknya sendiri. Sementara Jang Isu membawa kabur uang tersebut, Sukdo dan rekan-rekannya lantas mencoba menangkap satu persatu rekan Kang Haesang. Pergelutan yang cukup sengit pun terjadi di parkiran dan akhirnya mereka pun bisa melumpuhkan satu rekan Kang. Sementara di tempat lain, rekan Kang yang satu lagi masih terus memburu Nyonya Choi untuk mendapatkan uangnya. Nyonya Choi yang sudah terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa pun harus pasrah saat tertangkap olehnya. Namun, tiba-tiba entah dari mana Sukdo pun datang dan berhasil meringkus rekan Kang dengan tinjunya. Beralih dengan Jang Isu yang saat itu berhasil membawa kabur uang tebusan itu harus berurusan dengan Kang Haesang. Kang yang mengetahui Jang Isu membawa kabur uang tersebut lantas terus mengejar Jang Isu hingga ke trotoar jalan. Kejar-kejaran pun terus berlangsung begitu sengit. Namun, sayang ternyata Jang Isu berhasil kabur dan membawa uang tersebut. Setelah berhasil membawa uang itu, Jang Isu lantas mencoba kabur melalui jalur laut menuju Cina dengan meminta tolong kepada si mata satu kenalannya. Jang Isu pun bersedia membayar 8 kali lipat kepada mata satu karena kursi kosong di kapalnya yang sudah dipesan oleh orang lain sebelumnya, yaitu Kang and the Gang. Setelah Jang Isu menerima tiketnya dan akan berangkat ke Cina, tiba-tiba saja Kang Haesang ternyata sudah berada di sana dan mencoba mengambil uangnya kembali. Walaupun Jang Isu adalah mantan seorang gangster dan mencoba melawannya, tapi nyatanya ia tidak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya Kang berhasil membawa uang tersebut. Mengira bahwa dirinya sudah aman dan bisa membawa lari uang itu bersamanya, tiba-tiba saja di tengah jalan, bis yang Kang tumpangi pun harus berhenti. Ternyata orang yang menghentikan bis tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Sukdo. Sukdo yang sudah sangat mangkel pun mengeluarkan senjata andalannya, yaitu berupa gesper yang diikat di tangannya. 너는 안 되겠어. 넌 그럼 벨. Pergelutan yang sengit pun terus terjadi di dalam bis. Sukdo yang hanya menggunakan gesper dengan tangan kosongnya pun mampu melawan Kang Haesang yang menggunakan parang segede gaban. Dan pukulan demi pukulan pun dilayangkan oleh Sukdo dan bahkan sampai meremukkan tulang rusuk Kang Haesang. Kang Haesang yang sudah babak belur pun terus mencoba melawan Sukdo, namun karena Kang adalah tipe begundal yang hanya bisa menggunakan alat atau parang, tentu saja ketika ia sudah kehilangan senjatanya, Sukdo pun dengan mudah bisa membuat Kang Haesang menjadi berkedel. Dan film pun tamat.